Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniani Musraka Siwi, mahasiswa semester 7 Prodi S1 Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan keterkaitan antara proposal PKM saya dengan mata kuliah perencanaan pelatihan dan kursus. Yang pertama, judul proposal PKM yang saya dan kelompok saya buat, yaitu dengan judul Dari Dapur ke Aromaterapi, pengelolaan minyak jelantah yang kreatif di Dusun Arang-Arang, Kelurahan Dapurrejo, Kota Batu. Nah, judul ini saya dan kelompok saya anggap menarik karena untuk di Kota Batu sendiri pengelolaan minyak jelantah masih belum ada, belum umum didengar oleh masyarakat, di mana masyarakat saat ini masih banyak membuang atau menjual minyak jelantah tersebut kepada pengepul. Nah, lalu untuk proses dalam pembuatan proposal ini, saya dan kelompok melakukan observasi, di mana observasi kami lakukan di Kota Batu, di mana Kota Batu saat ini masih mengalami permasalahan lingkungan, di mana TPA yang ada di Kota Batu saat ini masih ditutup karena pemudakan sampah yang ada di Kota Batu. Oleh karena itu, saya dan kelompok saya tertarik untuk mengambil pemberdayaan tentang mengenai lingkungan, mengambil isu lingkungan yang nantinya kita dapat membuat program pemberdayaan, merencanakan program pemberdayaan seperti itu. Lalu setelah melakukan observasi, kami juga mencoba untuk berkomunikasi atau bernegosiasi dengan calon mitra kami, yaitu Ibu PKK dari Dusun Arang-Arang, Kelurahan Dapurrejo, Kota Batu. Dalam proses observasi juga kami melakukan pengumpulan data guna melihat permasalahan yang ada di Dusun Arang-Arang ini. Selanjutnya permasalahan yang itu kami menemukan pengolahan minyak jelantah itu menjadi aromaterapi sebagai ide kreatif yang akhirnya kami buat sedemikian rupa perencanaan pemberdayaannya. Hambatan atau tantangan yang saya alami yaitu membangun komunikasi dengan calon mitra, di mana hal ini cukup menarik karena minimnya pengalaman membangun komunikasi ini menjadikan saya untuk belajar mengenai komunikasi dan juga negosiasi melalui program PKM ini. Hikmah yang saya dapat yakni selain belajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan juga negosiasi melalui program ini, saya juga belajar untuk membuat perencanaan mengenai program pemberdayaan, di mana program pemberdayaan ini sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat dan juga dapat direalisasikan di kemudian hari. Proposal ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan lingkungan, terutama di mana masyarakat di Dusun Arang-Arang sendiri masih membuang minyak jelantah itu ke tanah atau langsung ke saluran air. Di mana hal ini dapat menghambat apabila masyarakat membuang minyak jelantah ke tanah, itu dapat merusak ekosistem tanah pastinya. Lalu juga apabila masyarakat membuang minyak jelantah itu ke saluran air, lama-kelamaan akan mengendap dan juga dapat mengakibatkan tersumbat seperti itu. Pengelolaan minyak jelantah ini secara kreatif melalui program pemberdayaan yang saya rancang teman-teman, yaitu pengelolaan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, selanjutnya tujuan kegiatan ini sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, lalu juga saya dan tim berharap program ini nantinya itu apabila terrealisasi dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah minyak jelantah. Lalu juga tujuan program ini dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang usaha kecil berbasis pengelolaan limbah masyarakat. Jadi hasil dari pengelolaan limbah tadi kan menjadi
menjadi lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapi itu nantinya dapat dibuka usaha kecil-kecilan seperti itu. Lalu tujuan program ini juga bertujuan untuk tujuan program ini juga selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain untuk mengolah limbah rumah tangga, juga mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakatnya. Nah, manfaat dari program ini yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup melalui penambahan pendapatan dan pengurangan dampak negatif limbah minyak jelantah terhadap kesehatan lingkungan. Lalu juga program ini dapat mengurangi pencemaran tanah dan air akibat limbah minyak jelantah, lalu juga mendukung keberlanjutan ekosistem lokal. Nah, selain itu program dari dapur ke aromaterapi ini mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil yang ramah lingkungan dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Lalu juga dapat menyediakan model inovasi untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman yang dapat direaplikasikan di daerah lain. Seperti itu. Lalu juga kaitan dengan mata kuliah perencanaan pelatihan kursus. Nah, proposal ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep perencanaan, khususnya pada faktor-faktor kritis dalam merencanakan program pelatihan. Nah, faktor peserta pelatihan yaitu yang pertama ada faktor peserta pelatihan, yaitu sasaran kegiatan adalah masyarakat dusun Arangarang, terutama ibu-ibu PKK atau warga usia produktif yang latar belakang pendidikan menengah dan aktivitas keseharian di sektor rumah tangga atau ekonomi informal. Nah, karakteristik peserta tersebut mempengaruhi desain pelatihan yang bersifat andragogi, di mana menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, praktik langsung, dan juga materi yang sederhana dan kontekstual. Selanjutnya yakni faktor teknologi. Program dari dapur ke aromaterapi ini memanfaatkan teknologi bersifat tepat guna dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti penggunaan modul cetak yang disediakan oleh fasilitator, lalu juga ada slide presentasi, video singkat dalam pembuatannya, lalu juga media sosial untuk koordinasi dan juga dokumentasi. Pemilihan teknologi tersebut mempertimbangkan keterbatasan akses dan juga kemampuan digitalisasi masyarakat di dusun Arangarang. Yang kedua yakni faktor sosial budaya. Nah, program PKM ini mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dalam mengelola minyak jelantah, di mana budaya gotong royong dan juga serta peran aktif ibu-ibu PKK dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nilai kebersamaan ini dapat dimanfaatkan melalui metode kerja kelompok atau juga diskusi partisipasi. Sementara menggunakan bahasa yang komunikatif dan kontekstual membuat materi lebih mudah dipahami. Selanjutnya yakni faktor organisasi atau kebijakan. Nah, kegiatan ini nantinya didukung oleh mitra lokal seperti ibu-ibu PKK di Dusun Areng-Areng, lalu juga pihak Kelurahan Rejo, juga pemateri kami dari Bank Sampah Cemara Kota Batu yang beralamatkan di Desa Sumberjo. Nah, dukungan lembaga tersebut mempermudah proses koordinasi, perizinan, dan juga keberlanjutan program. Selain itu, kegiatan ini juga berjalan dengan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya yakni faktor ekonomi dan sumber daya. Nah, kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas mendorong desain program yang hemat biaya dan berbasis potensi lokal. Minyak jelantah ini sebagai bahan baku pastinya mudah diperoleh karena keseharian rumah tangga pastinya menghasilkan minyak jelantah. Nah, oleh karena itu tidak memerlukan modal yang besar. Sementara peralatan dan fasilitas pelatihan yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan setempat juga. Lalu, dana program difokuskan pada penyediaan bahan praktik, modul, dan juga perlengkapan pendukung serta sumber daya manusia yang melibatkan mahasiswa dan juga fasilitator dan masyarakat yang sebagai pelaku utama. Lalu yang terakhir yaitu faktor lingkungan dan fisik dan keamanan.
Lokasi pelatihan ini dilakukan di Dusun Areng-Areng, dinilai cukup mendukung dari segi akses dan fasilitas, di mana namun adanya aktivitas praktik yang melibatkan panas dan juga bahan cair nantinya itu dapat memunculkan potensi risiko keselamatan. Oleh karena itu, fasilitator mengantisipasi risiko tersebut dengan menyediakan alat pelindung diri, lalu juga misalnya menjaga kebersihan, serta melakukan pendampingan selama kegiatan praktik lapangan. Selanjutnya yakni peran motivasi dalam proses pembelajaran. Nah, motivasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian prestasi, karena motivasi menjadi pendorong utama seseorang untuk belajar, bertahan menghadapi kesulitan, juga berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini saya alami ketika mengikuti kegiatan lomba PKM sebelumnya, di mana biasanya saya membuat suatu perencanaan pemberdayaan atau perencanaan pelatihan dan kursus itu dengan sebuah kelompok besar. Nah, akan tetapi untuk kegiatan PKM ini saya hanya berdua tergabung dalam satu kelompok dengan 2 anggota. Nah, itu saya dan juga Mbak Didah. Nah, hal ini karena ada dorongan untuk belajar merencanakan pemberdayaan, saya menjadi termotivasi untuk belajar merencanakan pelatihan dengan lebih berani lagi. Maksudnya berani di sini saya menjadi lebih berani untuk berkomunikasi dengan masyarakat, di mana dulu saya lebih mengandalkan teman-teman saya untuk menjadi pembicara atau penghubung ke pihak mitra, seperti itu. Hal ini menjadikan saya lebih belajar lagi dalam berkomunikasi dengan masyarakat, lalu juga membangun negosiasi yang baik dengan calon mitra, seperti itu. Motivasi juga menjadi fondasi penting dalam konsep teach how to learn, yaitu mengajarkan peserta bagaimana cara belajar, bukan sekedar menyampaikan materi. Nah, ketika peserta termotivasi, mereka terdorong untuk mencari tahu, bertanya, bereksplorasi, dan belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, peran fasilitator di sini dalam PNFI itu dalam pendidikan non formal bukan hanya sebagai sebagai informan atau penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendorong dan pendamping yang menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa kepo, dan kepercayaan diri peserta dalam belajar. Selain itu, bagi peserta yang memiliki latar belakang usia, pendidikan, pengalaman, dan kondisi sosial ekonomi yang beragam, yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda, motivasi berperan sebagai pengikat yang menyatukan perbedaan tersebut. Dan di mana pengalaman yang dimiliki oleh peserta ini dapat membantu peserta lain terkadang dalam mengambil atau melakukan sesuatu kegiatan. Motivasi juga membantu peserta dengan latar belakang pendidikan yang rendah untuk tak percaya diri dan juga berani mencoba, sekaligus mendorong peserta yang lebih berpengalaman untuk terus berkembang dan berbagi pengetahuan, seperti itu. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.